Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Jurmiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah, ini bagian kedua dari Zorab. Kemarin sudah kita bahas tentang Zorab zaman, sekarang tentang Zorab makan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Zarfu makanin, ini satu pembahasan tentang zaraf makan. Qala, berkata Syekh Sun Haji di kitab Jurmiyah, zarful makani huwa, bermula zaraf makan itu dia adalah ismun, satu isim, ismul makani, yaitu satu isim waktu, isim tempat, nama tempat, al-mansubut, yang dinasabkan isim itu bitakdiri fi, dengan mengira-ngirakan makna fi. Contohnya amama, yaitu lapas amama, artinya di depan. Jadi ditakdirkan makna fi-nya. Di mana dia? Di depan. Wa khalfa, dan kata khalfa belakang. Wa qudama, ini artinya depan juga. Wa wara'a, lapas wara'a, artinya belakang. Wa faqal, di atas. Wa tahta, di bawah. Inda, di sisi atau di samping. Wa iza'a, di samping juga, tetangga gitu. Hidha, ini berhadapan. Wa tilqa, juga berhadapan atau menghadap. Wa sama, di sana. Wa huna, di sini. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Jadi lapas-lapas yang disebutkan tadi itu bentuk nama-nama dari satu tempat lah gitu. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, qad arafta fima sabaqa, sungguh engkau telah tahu pada sesuatu yang telah terdahulu. Zarfuz zamani, zarfuz zamani akan zarf zaman. Wa annahu, bahwasanya yang qasimu ila qismaini, terbagi ia zarf itu menjadi dua, yaitu mukhtasin, kalau kita baca jadi badal, jadi qismaini, mukhtasin wa mubhamin, yaitu isim zaman yang mukhtas dan mubham. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma, dan engkau mengetahui bahwa tiap satu dari keduanya yajuzu nasbuhu, bolehlah olah nasabnya baik mukhtas atau mubham, ala annahu maf'ulun bih, atas bahwasanya tiap-tiap satu dari keduanya itu adalah maf'ul bih. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahuna, wa'lam huna, dan ketahuilah bahwasanya di sini anna zarfal makan, bahwasanya zarf makan itu ibarat, dan satu ibarat, anil ismi, dari satu nama, ad-dalati, yang menunjukkan nama itu, alal makani, terhadap satu tempat, al-mansubi, yang dinasabkan ia isim itu, isim tempat itu, bil lafzid dali, dengan lapas yang menunjukkan alal ma'nal waqi'i fihi, ada satu makna yang terjadi pada tempat itu. Bimulahazati makna fi, dengan memperhatikan makna fi, ad-dalati, yang menunjukkan lapas fi itu, yang ditakdirkan itu ala zarfiyah, atas zarfiyah. Jadi mirip sama artinya, definisinya dengan zarab zaman, cuman perbedaan antara zaman dan waktunya saja. Bahwa idhan, dan dia juga itu yang qasimu ila qismain. Jadi zarab makan juga dibagi menjadi dua, sama-sama dibagi dua, mukhtasin dan mubhamin. Amal mukhtasu fahuwa malahu suratun, adapun isim yang mukhtas, isim zarab makan ini sesuatu yang ada bentuknya, gambarnya, atau hududun, itu batasannya,
mahsuratun yang sama, yang terbatas juga artinya ini. Mislu dari itu semisal lapas dari. Rumah misalnya kan, rumah itu ada bentuknya, ada batasannya, tembok misalnya, halaman misalnya. Wal masjidi, dan lapas masjid juga ada batas-batasannya, hadiqah, kebun, bustan juga kebun. Wa amal mubhamu, adapun isim yang mubham, kan tadi itu isim muhtas, sekarang isim mubham itu ma laisa lahu suratun, itu sesuatu yang tidak mempunyai bentuk atau gambar, wala hududun mahsuratun, yang tidak mempunyai batasan-batasan yang terbatas lah gitu. Misal wara'ah, semisal lapas wara'ah di belakang. Kan di belakang itu tidak ada batasannya, belakang mana sampai mana, wa amama, dan di depan. Wala yajuzu ayun soba, dan tidak boleh lah dinasabkan ala annahu maf'ulun bih, atas bahwasanya dia adalah maf'ul bih, min hadainil qismaini, dari dua ini bagian, illa tsani, kecuali bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama itu tidak bisa dijadikan maf'ul bih. Kalau bagian yang kedua itu bisa. Nah, makanya illa tsani, pengecualian yang bisa berarti ini. Wa huwa al-mubhamu, yaitu dia yang bisa dijadikan maf'ul bih, itu namanya dzaraf makan yang mubham, yaitu bagian yang keduanya. Amal awali, adapun kalau yang pertama, yaitu wahwal muhtasu, yaitu yang muhtas itu isim dzaraf makan yang muhtas, itu tidak bisa. Fayajibu jaruhu, maka wajib olah jarnya biharfi jarin, dengan huruf jar. Ya dulu yang menunjukkan huruf jar itu alal muradi, atas yang dikehendaki. Contohnya, i'takaftu fil masjid, aku beriktikaf di dalam masjid. Nah, kan masjid tadi itu masuk pada isim-isim yang muhtas. Nah, karena di sini tidak sah dijadikan maf'ul bih yang dikira-kirakan fi-nya, jadi fi-nya itu wajib ditaruh di sini. Tidak boleh mengatakan i'takaftul masjidah. Jadi masjidah itu dijadikan maf'ul bih, itu tidak bisa, wajib ditaruh fi-nya di sini. Wa zurtu aliyan fi darihi, dan begitu juga lapas zurtu aliyan fi darihi, aku kunjungi akan Ali fi darihi, di rumahnya. Itu tidak boleh dikatakan zurtu aliyan darahu, harus ditambahkan makna fi di sini. Waqad dzakara al-mu'allifu, dan sungguh menyebutkan Allah mu'allif, minal alfazid dalati, dari lapas-lapas yang menunjukkan ia lapas, alal makani, atas makan, itu salasata asyara, itu akan 13. 13 apa? 13 lafzan, itu lapas. Mana saja 13 lapas itu? Yang pertama, amama, yaitu lapas amama, atau maka tempat amama yaitu amama. Contohnya jalastu amamal ustazi mu'addiban. Nah, aku duduk di depan ustadz. Mu'addiban karena hal keadaanku itu mu'addaban. Itu dihormati lah gitu. Untuk menghormati gurunya. Dalam keadaan beradab lah gitu. Hal kepada sahibul halnya fa'il dari jalastu. Nah, jalastu di sini fi'il fa'il amama, namanya di sini maf'ul bih dzaraf makan mansub tanda nasab fathah. Nah, amama mudhaf, dzarafnya sekaligus mudhaf, al ustad mudhafun ilaih. Kedua, lapas khalfa, yaitu di belakang. Khalfa dan wara'a berarti sama-sama di belakang. Saral masyatu khalfar rukban, berjalanlah oleh orang yang berjalan kaki di belakang pasukan, mungkin maksudnya pasukan penunggang kuda. Jadi penunggang kuda di depan, pejalan kaki di belakang. Jadi saraf ilmadi mabni di atas fathah, al-masyatu fa'il sara marfu tanda rafa dhamma. Halfa di sini maf'ul bih dzaraf makan mansub tanda nasab fathah, halfa mudhaf rukbani mudhafun ilaih. Wasalisu, yang ketiga qudam, lapas qudam, yaitu di hadapan, di depan. Contohnya masyash syartiyu quddamal amir. Kalau nggak salah syart ini pasukan artinya, jadi berjalan pasukan itu di depan panglimanya lah, pemimpinnya. Masya fi'il madi mabni di atas fathah. Asyarti, ini
Ini karena ini huruf ilatnya ini mungkin ditakdirkan jadinya patahnya ditakdirkan lah gitu. Apa asalnya masyaya mungkin jadinya ini. Asyarti fa'il masya marfu tanda rafa dhammah. Qaddama maf'ul bih dzarab makan mansub tanda nasab fathah. Qaddama mudhaf al-amir mudhafun ilaih. Yang keempat wara'a di belakang contohnya waqafal musalluna ba'duhum wara'a ba'din. Berdirilah orang yang sholat itu sebagian mereka itu di belakang sebagian yang lain. Jadi waqafa fi'il madi mabni di atas fathah, al musalluna fa'il waqafa, fa'il marfu tanda rafa di sini dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Ba'duhum ini badal dari musallun, badal mengikuti mabdal minhu ketika rafa dirafakan juga. Ba'du mudhaf hum di sini mudhafun ilaih. Wara'a di sini maf'ul bih dzarab makan mansub tanda nasab fathah wara'a mudhaf ba'din mudhafun ilaih. Wal khamis yang kelima fauqa yaitu kelima itu namanya fauqa yaitu atas. Jelas tu fauqal kursi aku duduk di atas kursi. Jelas tu fi'il fa'il fauqa dzarab makan mansub tanda nasab fathah. Fauqa mudhaf kursi mudhafun ilaih. Wasadis yang keenam tahta di bawah. Waqafal qittu tahtal ma'idati. Itu berhenti kucing itu, diam kucing itu di bawah hidangan, meja hidangan. Waqafa fi'il madi mabni di atas fathah, al-qittu fa'il marfu tanda rafa dhammah. Tahta maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, tahta mudhaf ma'idati mudhafun ilaih. Wasabi'u yang ketujuh indah di sisi atau di samping. Contohnya li Muhammadin manzilatun indal ustazi. Bagi Muhammad itu ada satu kedudukan, satu posisi lah gitu, indal ustazi di sisi ustaz. Li Muhammadin ini apa namanya? Khabar muqaddam ini. Khabar muqaddam jumlah jar majrur pada mahal rafa khabar muqaddam manzilatun mubtada muakhar marfu tanda rafa dhammah. Inda di sini dzarab makan mansub tanda nasab fathah inda mudhaf ustazi mudhafun ilaih. Wasamin yang kedelapan ma'a bersama. Contohnya sara ma'a Sulaiman akhuhu, Sulaimana akhuhu. Berjalan bersama Sulaiman itu oleh saudaranya Sulaiman. Sara fi'il madi mabni di atas fathah, ma'a dzarab makan mansub tanda nasab fathah, ma'a mudhaf Sulaimana mudhafun ilaih, tanda jarnya di sini adalah patah karena ini tidak menerima tanwin. Akhuhu fa'il sara marfu tanda rafa dengan wawu karena isim yang lima. Akhu mudhaf hu mudhafun ilaih. Watasi yang kesembilan iza'ah. Ini di samping atau tetangga ini. Contohnya lana darun iza'an naili. Kami mempunyai rumah yang berdekatan bersampingan dengan Sungai Nil. Jadi lana ini jumlah jar majrur pada mahal rafa khabar muqaddam, darun mubtada muakhar marfu tanda rafa dhammah. Idza maf'ul bih dzarab makan mansub tanda nasab fathah, idza mudhaf naili mudhafun ilaih. Wal ashir yang ke-10 hidaa di hadapan. Jalasa akhi hidaa akhika. Duduklah oleh saudaraku di hadapan saudaramu. Jalasa fi'il madi mabni di atas fathah, akhi fa'il jalasa marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya. Hidaa maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, hidaa mudhaf akhika di sini akhi mudhafun ilaih, akhi mudhaf kaf mudhafun ilaih. Wal hadi asyar yang ke-11 tilqa artinya sama di hadapan. Contohnya jalasa akhi tilqa dari akhika. Jalasa fi'il madi mabni di atas fathah, akhi fa'il jalasa marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya. Tilqa maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, tilqa mudhaf dari mudhafun ilaih, dari mudhaf akhi mudhafun ilaih, akhi mudhaf kaf mudhafun ilaih. Wasani asyar yang ke-12 sama di sana nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna sammal akharin. Apa itu zalafa ya? Yang jelas kami azlafkan di sana yang lain lah gitu. Azlafna, apa itu azlafna? Nanti dah kita cari. Wasalisa asyar. Jadi ini azlafna ini yang dilihat itu di sini azlafna ini wawunya mungkin wawu ataf ini, tetapi kita nggak tahu juga nih apa kalimat sebelumnya. Azlafna fi'il fa'il. Jadi fi'il fa'il sama di sini
jadi zorob, makan, mansub tanda nasab patah. Sama kalau dilihat di sini mungkin sama jadi mudhaf, al-akharin mudhafun ilaih, ataupun al-akharin di sini bisa jadi maf'ul dari azlafna. Kayaknya sih maf'ul ini. Kayaknya sih, tapi belum kita lihat. Ini Al-Qur'an ayat keberapa juga ini. Wasalisa asyar atau wasalisa asyar ini. Huna yaitu lafaz huna yaitu di sini. Nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahzah. Duduklah Muhammad itu di sini sebentar. Jadi jalasa fil madi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il jalasa marfu' tanda rafa' dhammah. Huna zarab makan mansub tanda nasab fathah. Lahzah itu sebentar saja. Nah, wa mislu hadhil alfaz, dan bermula ini lafaz kullu madalla itu menunjuk tiap-tiap dari isim yang menunjukkan atas tempat ala makanin mubahamin. Dan semisal ini lafaz setiap lafaz yang menunjukkan atas makna yang mubaham. Contohnya yaminin wa shimalin, yaitu kanan dan kiri. Mungkin maksudnya ini dia itu bisa dijadikan maf'ul bih, seperti yaminin wa shimalin ini. Itu ini yang setiap kalimat yang menunjukkan makan yang mubham, maka dia itu bisa dijadikan maf'ul bih. Ini yang bisa saya pahami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Silakan diluruskan di kolom komentar jika mendapatkan agar saya mendapatkan perbaikan lah gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.